Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan dengan NIM SSI 2022031810. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Analisis Sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. Jurnal ini ditulis oleh Andika Prasetyo, Taufik Ridwan, dan Apriyat Gautama dengan volume 11, nomor 1, halaman 1 sampai 8 pada tahun 2024. Ya, langsung saja untuk latar belakangnya, yaitu pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp itu sangat populer ya kan, karena kemudahan dan fiturnya yang biasa kita lakukan untuk berkomunikasi, yaitu memanggil atau memberikan pesan atau menerima pesan dan lain sebagainya. Namun muncul versi modifikasi seperti yaitu adanya GB WhatsApp yang menawarkan fitur tambahan seperti legal dan tidak tersedia di toko aplikasi resmi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengguna, terutama di media sosial seperti Twitter dan YouTube. Aplikasi ini sempat menjadi trending topik dan menuai banyak komentar. Untuk memahami persepsi publik terhadap GB WhatsApp, dilakukan sebuah analisis sentimen, yaitu dengan menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dan algoritma Random Forest Classifier terhadap data dari dua platform tersebut. Kemudian penelitian ini bertujuan mengetahui kecenderungan opini pengguna dan membandingkan performa kedua algoritma dalam mengklasifikasikan sentimen. Ya, pada intinya untuk latar belakang ini yaitu adanya atau muncul versi modifikasi terbaru yaitu GB WhatsApp. Kemudian adanya GB WhatsApp ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengguna ya kan, yaitu di sosial media seperti adanya di Twitter dan YouTube. Jadi pada jurnal ini ya kan bertujuan untuk mengetahui ya kan kecenderungan opini atau penilaian para pengguna dan membandingkan performa dengan menggunakan algoritma yang akan dilakukan. Kemudian ada penrumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi pengguna media sosial terhadap aplikasi GB WhatsApp. Maksudnya itu kita melihat persepsi atau melihat gimana sih respon para pengguna media sosial seperti adanya di Twitter, YouTube dan lain sebagainya terhadap aplikasi GB WhatsApp tersebut. Kemudian yang kedua yaitu algoritma mana yang lebih akurat dalam mengklasifikasi sentimen tersebut, apakah Naive Bayes Classifier atau Random Forest Classifier. Ya kan kita akan mengetahui ya kan yang lebih tepat, yang lebih pas itu untuk masalahnya apakah menggunakan Naive Bayes Classifier atau menggunakan algoritma Random Forest Classifier. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui sentimen pengguna media sosial seperti Twitter dan YouTube terhadap aplikasi GB WhatsApp. Ya kan, kita akan maksudnya mengetahui ya kan para pengguna tersebut itu bagaimana adanya terhadap pada aplikasi GB WhatsApp. Kemudian mengklasifikasikan sentimen tersebut ke dalam kategori positif dan negatif. Kita akan mengklasifikasikan ya sentimen tersebut ke dalam kategori itu apakah positif maupun negatif. Selanjutnya, membandingkan performa algoritma Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier dalam mengklasifikasikan sentimen. Selanjutnya kita membandingkan performa algoritma Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. Tujuan berikutnya yaitu kita tuh menentukan algoritma mana yang lebih tepat maupun yang lebih akurat untuk masalah terhadap aplikasi dari WhatsApp tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitiannya yaitu yang pertama
memberikan pemahaman tentang persepsi publik terhadap aplikasi PD WhatsApp melalui analisis sentimen. Maksudnya itu kita memberikan pemahaman tentang adanya aplikasi PD WhatsApp tersebut dengan menggunakan atau melalui analisis sentimen. Selanjutnya yang kedua, menjadi acuan dalam memilih algoritma yang lebih akurat untuk klasifikasi sentimen di media sosial. Selanjutnya yang ketiga, menambah referensi dan kontribusi dalam bidang teks, mining, dan analisis data teks. Yang keempat, membantu pihak terkait dalam mengambil keputusan mengenai pengguna atau penyikapan terhadap aplikasi ilegal seperti BP WhatsApp. Itu beberapa manfaat dari penelitian. Selanjutnya, adapun batasan masalahnya, ya kan? Pasti ada batasan-batasan masalahnya. Yang pertama, penelitian hanya mengenali sentimen terhadap aplikasi WhatsApp. Penelitian ini hanya terfokus, ya kan? Hanya fokus terhadap aplikasi GB WhatsApp saja. Kemudian yang kedua, data yang digunakan itu sangat terbatas, yaitu pada komentar dari YouTube dan Twitter saja, dan menggunakan data pada komentar-komentar dari YouTube dan Twitter saja itu untuk data-datanya, ya kan, tidak menggunakan data yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sentimen diklasifikasikan hanya mencakup dua kategori, ya, kategorinya hanya positif dan negatif. Data non-sentimennya diabaikan. Kemudian yang keempat, algoritma yang digunakan dari spesifier dan kategori spesifier. Dari jurnal ini cuma hanya menggunakan dua algoritma saja, tidak lebih. Kemudian yang terakhir itu periode pengambilan data dibatasi. Katanya itu dibatasi dari tanggal 1 Januari 2021 hingga 8 November 2022 saja. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini metode penelitiannya menggunakan SEMA. SEMA itu apa? Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess. Kita yang pertama itu sampel tersebut, ya kan. Kita mengambil data komentar dari YouTube dan dari Twitter terkait GP WhatsApp tersebut. Nah, data-data yang sudah ada di dalam komentar YouTube maupun Twitter kita ambil. Kemudian yang kedua ada explore. Kita mengeksplorasi dan menganalisis dari karakteristik data tersebut serta didistribusi sentimen. Kemudian yang ketiga ada modify. Membersihkan dan memproses data itu termasuk penghapusan data ganda, stop word, dan transformasi teks. Yang keempat, model. Membangun model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Bayes classifier dan random forest classifier. Yang terakhir yaitu mengevaluasi performa model berdasarkan nilai akurasi, precision, dan recall untuk menentukan algoritma yang terbaik. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Terus subjeknya yaitu komentar pengguna, ya kan, komentar pengguna dari YouTube dan tweet pengguna di Twitter yang membahas aplikasi tersebut. Aplikasinya itu GB WhatsApp. Itu untuk subjeknya. Dan untuk objeknya yaitu sentimen pengguna terhadap aplikasi GB WhatsApp yang dianalisis menggunakan algoritma Bayes classifier dan algoritma random forest classifier. Selanjutnya hasil penelitian atau kesimpulan, yaitu algoritma Bayes classifier memberikan hasil klasifikasi sentimen yang lebih baik dengan akurasi 71,43%.
dibandingkan random forest classifier yang hanya mencapai 64,94%. Jadi hasil yang tepat dan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan algoritma Navi Bayes classifier dibandingkan algoritma random forest classifier. Selanjutnya, kata sentimen berasal dari komentar YouTube dan Twitter yang sudah melalui proses pembersihan dan pelabelan manual. Kemudian sentimen negatif lebih banyak ditemukan di Twitter, sementara sentimen positif lebih banyak muncul di YouTube. Jadi sentimen-sentimen yang positif-positif itu lebih banyak atau lebih unggul atau lebih muncul itu yang ada di YouTube. Tapi untuk negatifnya lebih banyak ditemukan di Twitternya saja. Mungkin di YouTube-nya ada tetapi sedikit dan tidak sebanyak yang ditemukan di Twitter. Selanjutnya metode SEMA berhasil diterapkan secara sistematis mulai dari pengambilan data hingga evaluasi model. Kemudian Navi Bayes terbukti lebih efektif dalam analisis sentimen media sosial terhadap aplikasi BBM. Selanjutnya kelebihan penelitian yaitu menggunakan data asli dan kita menggunakan data asli dari dua platform yaitu menggunakan YouTube dan Twitter yang merepresentasikan opini publik secara nyata. Itu secara nyata bahkan dari data ini. Kemudian membandingkan dua algoritma klasifikasi yaitu algoritmanya menggunakan Navi Bayes dan random untuk melihat apa? Melihat performa terbaik dalam analisis sentimen. Selanjutnya metodenya itu kita menerapkan metode SEMA yang terstruktur hingga proses analisis lebih sistematis dan mudah diikuti, mudah dipahami dan lebih baik. Kemudian memberikan informasi yang relevan bagi pengguna maupun pihak terkait mengenai persepsi publik terhadap aplikasi ilegal seperti BBM. Selanjutnya ada pun kekurangan, kekurangan itu dalam jurnal ini cuma hanya menggunakan penelitiannya menggunakan dua algoritma saja yaitu Navi Bayes dan random forest sehingga belum membandingkan dengan metode-metode algoritma yang lainnya mungkin lebih bagus, lebih akurat dan lain sebagainya. Selanjutnya proses pelabelan sentimen dilakukan secara manual beresiko mengandung subjektivitas dari pelabel. Tadinya datanya digunakan terbatas hanya periode 2021 hingga 2022 sehingga belum mencerminkan opini publik terbaru. Selanjutnya tidak menggunakan teknik pemrosesan lanjutan seperti timing atau normalisasi kata tidak baku. Kata tidak baku yaitu yang biasa kita sebut alay. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya diskusi atau rekomendasi yaitu algoritma yang dibagi classifier itu lebih efektif lebih tepat dibandingkan algoritma random forest dalam mengklasifikasikan sentimen terhadap dewasa tersebut. Kemudian penelitian selanjutnya itu disarankan untuk mencoba algoritma lain tidak hanya fokus terhadap dua algoritma saja. Algoritma lainnya itu seperti ada support vector matching atau SVM atau Canary Neighbor atau KNN guna bisa memperluas perbandingan. Kemudian perlu diterapkan teknik pemrosesan lanjutan yaitu seperti timing dan normalisasi kata alay tersebut untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya disarankan untuk menggunakan data terbaru agar hasil analisis lebih relevan dan dengan kondisi saat ini.
Kemudian yang terakhir, penelitian ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi pengguna agar lebih bijak dalam menggunakan aplikasi ilegal seperti GP WhatsApp yang sekarang sudah tidak familiar ya, yang sudah pada kenal apa itu GP WhatsApp. Kurang lebihnya seperti WhatsApp pada umumnya. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, atau kekeliruan dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.